Ya, halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Jadi kali ini kita akan ngomongin mengenai mobil Hyundai Trajet yang sudah saya pakai kurang lebih selama 7 tahun ya guys. Kira-kira masalahnya apa aja dan apa aja yang udah diganti. Check it out. Oke, ini adalah sebuah Hyundai Trajet ya, tipe GLS manual tahun 2000 yang saya beli itu tahun 2015. Jadi kurang lebih ini udah jalan 7 tahun pemakaian guys. Dan jadi beda dengan kawan-kawan di klub Hyundai ya, yang mereka memang beli mobil dalam kondisi bagus. Jadi ini saya beli memang agak murah, tapi dalam kondisi yang sudah nggak terawat ya guys. Ini adalah mobil yang sudah dia nggak pakai bertahun-tahun dan dijual dengan kondisi yang apa adanya guys. Jadi waktu itu saya beli, kondisinya adalah dia punya lampu nggak nyala dan semua lampu-lampu interior semua nggak ada nyala guys. Jadi kalau malam nih, ini mobil sama sekali nggak ada lampunya. Ya, lalu untuk kondisi bodi pun juga tergolong parah ya. Memang masih kaleng, lempeng, nggak ada dempul. Cuma memang pada bagian cat, dia cat tua yang sudah lama dijemur sehingga udah kusam dan banyak baret-baret halus guys. Jadi soal bodi sudah nggak terlalu mulus. Jadi pas awal saya beli, saya juga agak ragu guys, ini apakah saya pakai atau langsung saya jual aja ya. Karena pas saya lihat itu kondisinya sudah lumayan parah ya, banyak perbaikan. Ya, dan saya coba jalan, waktu itu saya bawa kondisi siang-siang ya guys. Saya punya pikiran, ini pasti mesin bakal masalah, pasti bakal overheat. Dan nggak taunya mesinnya aman ya, walaupun ada bocor oli tapi nggak masalah. Dan knalpot juga bersih, nggak ada ngebul. Dan dia punya asap itu juga baunya masih wangi ya, jadi artinya pembakaran masih bagus ya. Dan yang kedua, saya pikir apakah AC-nya nggak dingin, dan taunya AC-nya dingin, nggak ada masalah. Dan yang ketiga, ini pasti kakinya bakalan banyak bunyi karena mobil udah nggak kurus. Dan ternyata kaki-kakinya sama sekali nggak ada bunyi guys. Paling kalau ada itu pada bagian depan kiri, itu pun hanya bearing, jadi kalau lari 80 baru agak dengung. Tapi untuk jalan hancur, ini mobil masih enak banget ya. Oke, jadi hal pertama yang saya perbaiki adalah bagian kelistrikan guys. Dari starter ya, dia sudah agak ngelos pada bagian switchnya. Dan lampu-lampu semua yang udah nggak nyala, saya nyalain lagi. Waktu itu pertama kali saya perbaikin habis 2,5 juta ya. Ini biayanya. Dan setelah itu saya pakai, mobil nggak ada masalah sama sekali guys. Tapi memang waktu itu masalah yang muncul adalah pada bagian AC, dimana kalau habis pakai mungkin jalan 3 bulan dia nggak dingin, yang artinya ada freon yang bocor guys. Tapi saya cuekin, saya hanya isi freon, saya pakai ya lama saya pakai guys. Jadi setiap nggak dingin isi freon, dan nggak dingin lagi isi freon lagi guys. Dan ternyata karena sering saya isi freon tanpa saya isi oli AC-nya, sampai akhirnya kompresornya meledak guys. Ya udah, akhirnya saya bawa ke bengkel AC. Saya bawa ke bengkel AC Victory Jaya AC yang ada di Meruya. Itu bengkel AC yang saya langganan, itu paling recommended guys. Saya ganti kompresor, dulu murah ya, cuman kena 1,5. Jadi waktu itu saya udah cek semuanya, masih aman, nggak ada kebocoran, hanya ganti kompresor. Dia ngecas 1,5 sudah mempasang, sudah freon, sangat murah. Dan sampai sekarang ini AC masih dingin, normal, dan sehat guys. Oh ya guys, untuk mobil ini pemakaiannya memang agak jarang ya. Ini mobil saya pakai hanya untuk weekend, yang memang saya masih bawa orang banyak. Karena untuk harian saya pakai mobil yang agak kecil untuk harian ya. Kalau buat weekend ini lumayan, bisa bawa belanjaan, bisa bawa orang banyak. Jadi memang untuk pemakaiannya nggak terlalu banyak ya guys. Jadi ya so far ini pemakaiannya mungkin dari tahun 2015 ini baru jalan kilometernya baru 20 ribuan, yang artinya nggak terlalu jauh juga sih saya pakainya. Oke, selama saya pakai 7 tahun, apakah pernah mogok? Jawabannya iya, pernah mogok guys. Jadi waktu itu story-nya saya pakai ya ke daerah Ciputat, ke Gintung ya, lagi ada acara keluarga. Mobil so far so good sih, nggak ada masalah, saya nyalain juga aman-aman aja. Sampai pas saya isi bensin, kok starternya agak lama ya, tapi nyala, udah saya pakai lagi. Tapi hati saya udah agak curiga. Dan sampai di
Gintung ya, waktu itu acaranya di Gintung. Saya pas parkir, saya agak khawatir sih mobil nyala lagi nggak nih. Dan setelah parkir saya nyala sebentar, cucu. Jadi mungkin pada selama 5 detik aja. Setelah itu mati lagi. Starter nyala lagi, mati lagi. Starter nyala lagi, mati lagi. Pokoknya setelah di starter tuh paling 6 detik dia nyala. Digas pun nggak mau, tiba-tiba mati guys. Saya ya bikin asumsi, wah berarti ini mungkin kena fuel pump. Itu pikiran saya soto ya, dan saya nggak nanya ke anak-anak komunitas, jadi hanya feeling aja bahwa ini kena fuel pump. Ya udah, akhirnya mobil saya tinggal di daerah Gintung di parkiran ya guys. Besoknya baru saya manggil mekanik. Jadi karena saya so tahu, saya beli fuel pump satu ya untuk spare partnya. Jadi saya tinggal bawa mekanik untuk ganti fuel pump. Dan ternyata fuel pumpnya ada di bawah tengah sini guys. Dia ada di tangki. Jadi untuk ganti fuel pump itu harus turun tangki, yang artinya mobilnya masih diangkat belakangnya 2 ya. Jadi masih, kalau bagus sih pakai lift ya. Tapi karena nggak ada lift ya akhirnya pakai 2 dongkrak dengan kondisi waktu itu becek pada bagian parkirannya guys. Jadi agak nyusahin banget sih. Dan akhirnya setelah pekerjaan yang capek ya, mekanik pun sampai bongkar-bongkar fuel pumpnya setengah mati, kita ganti filter pump sama fuel pumpnya. Starter sama, nyala, mati lagi. Starter nyala, mati lagi, sampai akinya tekor guys. Itu jujur saya agak trauma ya, saya langsung agak stres juga. Sampai ini mekaniknya ngomong, bos ini kayaknya bukan fuel pump kalau begini, kayaknya kabel-kabel ada yang kendor. Dan ya nggak tahunya bener, saya nggak tahu apa yang dia kerjakan. Tahunya ada kabel yang soket yang dikencangkan, saya nggak tahu bagian mana. Itu namanya sensor apa ya, saya ada bahas tuh di komunitas. Dikencengin, udah mobil normal lagi guys. Jadi artinya saya ganti-ganti hal yang sebenarnya salah. Jadi kasarnya orang itu sakitnya pala pusing, saya kasih obat panu ya. Ya udah, jadi pengalaman saya mogok ya itu. Jadi kena pada bagian soket kendor. Mungkin tikus kali ya, yang coba-coba mungkin kadang suka ada tikus di mesin, dia naik ke bagian mesin. Tapi yang saya ganti fuel pump, ya udah, itu sangat salah sih guys. Dan setelah diperbaiki pada bagian depan, dia kencangin soketnya, kabel-kabel semua kencangin semua, udah normal lagi guys. Oke, ada yang tanya juga guys, ini mobil Korea katanya itu rewel, suka overheat. Apakah pernah overheat? Jujur saya pakai selama ini belum pernah ketemu yang namanya overheat guys. Lalu apakah pernah rewel? Sampai sekarang sih enggak ya, biasa-biasa aja sih. Paling ya masalah wiper mati, si kering. Terakhir itu saya sempat AC mati ya. AC mati, AC nggak nyala ya. Kita nyalakan, dia nggak nyala. Kita cek, oh dia rupanya nggak muter kompresornya, dan karena si keringnya. Si kering ganti setengah jam, putus lagi, ganti lagi, putus lagi. Dan akhirnya kata bengkel, itu tuh bengkel dekat rumah, itu yang kena adalah pada bagian clutch-nya ya, di bagian manit AC. Jadi kita cuma ganti manitnya aja, murah sih, ganti manit udah normal lagi. Selebihnya untuk AC masih normal semua, masih dingin sih, masih fine. Lalu untuk dia punya power window juga masih semua normal, nggak ada trouble. Kaki-kaki pun setelah 7 tahun mulai bunyi, tetapi bunyinya dikit banget guys, nggak terlalu berarti ya. Selebihnya masih enak, apalagi mesin masih sehat ya. Ya pokoknya masalah overheat kata orang sering untuk mobil Korea, tapi di mobil ini saya sih nggak nemuin ya. Dan saya sudah berapa kali pakai mobil Korea, jarang sih nemuin overheat. Oke, sekarang kita akan ngomongin masalah konsumsi BBM-nya. Ya untuk dalam kota ya, pemakaian jalan-jalan macet 1:7 ya. Jujur memang nggak terlalu irit. Jalan tol pemakaian lari 80 PCP stabil ya, 1:10. Memang dibanding dengan mobil-mobil yang kecil ini agak boros. Tapi kalau di compare sama Innova atau Serena, ya sama aja sih. Jadi ya saya bilang boros relatif sih, karena dibanding pesaingnya ini mobil sama aja pemakaian bahan bakarnya. Oke, sekarang masalah durability guys. Apakah mobil ini rewel? Saya coba compare dengan yang sebanding ya lawannya ya. Saya pernah pakai Serena tahun 2004 ya, 2005 CT saya pakai Serena CT 2005, dan saya juga pernah punya Serena CT 2012 dan 2013 yang new model. Untuk kaki-kaki mobil ini
jauh lebih kuat ya. Jadi kuat kenapa? Maksudnya kalau diisi penuh ini mobil nggak terlalu ceper, dan ini kaki-kakinya nggak rewel. Kalau C24 Serena agak-agak rewel, dan spare part dibandingin Serena ini jauh lebih murah. Soal power, nah jujur ini kalah jauh ya. Serena terasa lebih kencang torsinya, lebih mantep. Kalau ini memang agak lemot santai, tapi ya enak kok. Dan untuk bantingan suspensinya jujur ini mobil nyaman ya. Ini mobil rasanya premium, bantingannya enak. Jadi kalau buat dibawa ini dia masih terasa mewah guys. Memang untuk bantingan dia nggak semantep di Innova yang rasanya tuh mantep banget ya. Tapi ini dibanding Serena, memang dia nggak sempuk Serena, tapi soal bantingannya nyaman, dan kaki-kakinya pun juga awet, nggak rewel, nggak ringkih. Sekarang kita akan ngomongin masalah harga jualnya guys. Jujur saya agak bingung sama unit Rajat ya, karena makin kesini ini harga jualnya justru makin bagus ya. Jadi tahun 2015 ini mobil harganya jatuh. Kenapa? Tahun 2000 itu pasaran paling 25, paling top 30 tuh udah paling jago orang jual. Tapi sekarang ya cari aja bawah 40, jarang sih. Ini tahun 2000-an aja orang masih buka ya 40, 45, 50, yang artinya ini harga jual secondnya tergolong kuat ya guys, tergolong bagus. Jadi gini sih kalau saya lihat ya, jadi memang ada dua Rajat. Yang pertama kondisinya udah nggak bagus, dan dia pemakainya nyerah, akhirnya mobil dibuang aja di rongsokan ya, di parung gitu. Dan yang kedua, ini ada orang-orang yang sayang sama mobil. Ini mobil dirawat-rawat, disayang-sayang, dan mereka nggak mau jual. Sampai akhirnya sangat jarang orang jual mobil ini guys. Jadi harganya pun naik. Jadi memang ada yang jual, mungkin beberapa orang kondisi bagus, harganya nggak akan murah guys. Jadi mobil ini sampai sekarang dari tahun 2015 waktu awal saya beli, ini harganya bukan turun guys, tapi malah naik. Ini unik loh guys. Oke, lalu pertanyaannya, apakah spare partnya susah dan mahal? Jawaban saya pribadi ya, enggak sih. Spare partnya banyak yang jual, bisa beli di online juga banyak, dan ini spare partnya gampang. Maksudnya gini gampangnya, untuk masang spare part di unit Rajat itu nggak ribet, bengkel mana aja bisa guys. Jadi ini mobil nggak seruwet mobil Eropa ya. Dan kalau di compare sama Carnival yang mesin V6, ini jauh lebih simpel. Kecuali kalau ambil Hyundai ini tapi yang tipe V6 ya, itu mobil langka dan harga lebih mahal, dia ada sunroofnya. Tapi masalah mesin untuk yang CC 2000 kayak gini, simple. Ini kayak Innova, mesinnya simple dan nggak ribet serta awet. Oke guys, jadi untuk kawan-kawan yang pengen beli mobil Rajat untuk pakai, saran saya coba gabung di grup ya, di Facebook nih ada komunitasnya. Itu bisa nanya-nanya, karena banyak hal yang kita nggak tahu kadang-kadang guys. Jadi ada hal yang wah ini masalah besar, nggak taunya pas dilihat di grupnya, oh hanya hal kecil. Kayak kemarin mobil mogok, saya pikir macam-macam ya, wah ecu lah saya pikir, atau jangan-jangan kena kena fuel pump, macem-macem. Dan bahkan banyak bengkel yang juga saya tahu, wah kena ininya pak. Dan di klub itu cuma kena sensor yang kendor pada bagian soket. Udah, jadinya mestinya kalau kata bengkel keluarnya banyak, di komunitas cuma keluar 50.000. Jadi ya itu sangat bermanfaat untuk kita referensi, satu untuk juga nyari-nyari informasi, dan itu sih untuk diskusi ya dengan pemilik yang udah lebih senior guys. Oke guys, jadi kesimpulannya ya, untuk mobil Rajat ini adalah mobil tua yang mau tuba, tapi yang secara bentuk masih oke, nggak basi ya. Dia bentuknya tuh masih simple, dia nggak kayak mobil-mobil zaman dulu ya, mobil-mobil yang pesaingnya yang bentuknya tuh kayaknya simple banget gitu. Ini bentuknya udah terasa modern, dan lampu sudah pakai Proji, bantingan nyaman, dan dia punya kabin sangat lega guys. Tuh sudah captain seat, joknya nyaman, dipakainya enak, spare partnya juga nggak mahal. Apalagi ya, ya dengan harga yang segini ya, saya pikir sih ini pilihan yang paling keren untuk keluarga. Jadi keluarga dapat nyaman, tapi dengan harga yang nggak terlalu mahal guys. Jadi gini, kalau kita beli mobil dengan harga sama seperti Rajat ya, ini mobilnya kayak gini misalnya, secara nyaman dan bentuk, saya pikir ini terasa lebih proper dan terasa lebih mewah sih guys. Itu aja sih. Yaudah, di bawah nih like, komen, dan juga subscribe. Dan see you di next video guys. Wassalam.